warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Modern Nur Salam Sidoarjo, Kiai Haji Dr. Andes Makin Mudin. Yang terhormat Kepala Madrasah Bapak Omar Faroko. Yang terhormat Pembina Madrasah Bapak Bejo Akro. Yang terhormat para kepala TK, PAUD dan KB yang telah hadir, serta Bapak Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Tiada untaian kata yang paling indah yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat beriring salam kita aturkan kepada baginda wa sayyidana wa nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini izinkanlah Ananda untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya hikmahnya, bukan hanya intinya inti, bukan hanya core of the core, tetapi juga selayang pandang kisah nyata yang akan membawa kita terbang ke saat di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra dan Mi'raj. Dari sahabat Nabi Muhammad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah bersabda, ketika aku sedang tidur di Jir Ismail, malaikat Jibril menggerak-gerakkan kakiku, lalu aku pun terbangun, kemudian aku duduk, tetapi aku tidak melihat suatu apapun. Akhirnya aku pun kembali tidur. Lalu malaikat Jibril kembali menggerak-gerakkan kakiku sehingga aku pun terbangun. Lalu aku duduk, tetapi aku tidak melihat suatu apapun juga. Sehingga aku pun kembali tidur. Untuk yang kedua kalinya, malaikat Jibril kembali menggerak-gerakkan kakiku sehingga aku pun terbangun. Lalu aku duduk. Kali ini aku melihat malaikat Jibril alaihissalam. Ia langsung menarik tanganku dan membawaku pergi ke pintu Masjidil Haram. Di sana aku melihat ada seekor hewan tunggangan berwarna putih, buraka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah menaiki buraka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem saat malam hari. Inilah yang disebut dengan Isra. Setelah tiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengikat buraka di dekat pintu masjid, kemudian masuk dan sholat 2 rakaat. Setelah itu keluar, sehingga malaikat Jibril alaihissalam membawakan 3 gelas kepadaku berisi susu, arak, dan air putih. Rasulullah mendengar suara bergetar ketika gelas itu dihidangkan kepadanya. Jika mengambil gelas yang berisi air putih, maka Rasulullah dan umatnya akan tenggelam. Jika mengambil gelas yang berisi arak, maka Rasulullah dan umatnya akan tersesat. Jika mengambil gelas yang berisi susu, maka Rasulullah dan umatnya akan mendapat hidayah. Kemudian Rasulullah pun memilih susu. Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata,
Wahai Rasulullah, engkau dan umatmu telah mendapat hidayah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, setelah itu didatangkan kepada Rasulullah Mi'raj, yaitu tangga yang memiliki beberapa tingkatan. Rasulullah naik dari langit pertama hingga langit ketujuh. Rasulullah melihat Sidratul Muntaha. Rasulullah juga melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya lah. Kemudian Rasulullah mendapat perintah dari Allah, sholat 50 waktu sehari semalam. Lalu Rasulullah pun turun dan menemui Nabi Musa. Ia berkata, berapa waktu sholat yang diwajibkan kepadamu? Rasulullah menjawab, 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa pun berkata lagi, sholat itu sangatlah berat, sedangkan umatmu sangatlah lemah. Mintalah pengurangan kepada Allah. Pengurangan terjadi beberapa kali, sehingga dikurangi menjadi 5 waktu sehari semalam. Setelah itu Rasulullah pun turun dan kembali menemui Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan lagi kepada Allah. Maka Rasulullah pun berkata, aku sudah berkali-kali menghadapinya, aku malu kepadanya, aku tidak akan meminta pengurangan lagi. Kemudian Rasulullah pun turun dan kembali ke Masjidil Aqsa, lalu ke Mekah menaiki Buraqah, dan sampai di Mekah dalam keadaan langit yang masih gelap. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, keesokan harinya Rasulullah menceritakan kepada penduduk Mekah dan memanggil penduduk Mekah, hai penduduk Mekah, jika aku memberitahu kalian bahwa di balik gunung itu ada musuh yang hendak menyerang kita, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, kami percaya, karena engkau adalah orang yang jujur, tidak pernah bohong, dan dapat dipercaya. Maka Rasulullah pun berkata lagi, jika aku memberitahu kalian bahwa semalam aku diberangkatkan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke langit ketujuh dan kembali ke Mekah dalam keadaan langit yang masih gelap, mereka tidak percaya. Bahkan sebagian ada yang sudah masuk Islam kembali murtad. Bahkan sebagian ada yang menceritakannya kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, kalian pasti mendustakannya. Demi Allah, jika benar Rasulullah berkata demikian, maka pastilah benar. Kemudian Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan bertanya, wahai Nabiullah, benarkah engkau diberangkatkan oleh Allah semalam dari Mekah ke Baitul Maqdis? Maka Rasulullah berkata, benar. Abu Bakar pun berkata lagi, jika memang benar, tunjukkanlah kepadaku bentuk Masjidil Aqsa, karena aku sudah pernah pergi ke sana. Karena Rasulullah sebelumnya belum pernah pergi ke Masjidil Aqsa, dan saat Isra Mi'raj, Rasulullah hanya melihat sepintas saja. Rasulullah bingung. Dan saat itu juga Rasulullah mendapat petunjuk untuk menengadahkan kepalanya ke langit. Dan pada detik itu juga Allah tampilkan layar besar berbentuk Masjidil Aqsa secara rinci. Kemudian Rasulullah menyebutkan bentuk Masjidil Aqsa kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, benar, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sejak itulah sholat diwajibkan bagi umat muslim sebagai Isra dan Mi'rajnya kaum muslimin. Bagi laki-laki disyariatkan sholat fardu di masjid. Mengapa di masjid? Karena dengan di masjid sholatnya pasti diterima. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani dalam kitabnya Hidayatus Salikin, diceritakan bahwasannya ketika seorang hambanya sholat berjamaah di masjid, Allah menyuruhnya untuk mengecek sholat imamnya, apakah khusyuk atau tidak. Jika imamnya tidak khusyuk, maka Allah menyuruh malaikat untuk mengecek sholat makmumnya. Jika hanya ada satu orang saja makmum yang khusyuk, maka semua orang yang sholat berjamaah di masjid itu akan diterima oleh Allah SWT. Tetapi malaikat berkata, imamnya sholat tidak
benar, dan makmumnya pun tidak ada yang benar, dan tidak ada satupun yang khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saksikanlah malaikat, aku terima semua sholat hambaku ini, karena telah sholat di rumahku dan menjadi hakku untuk menerimanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala